Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di kelas yang baru kalian. Sekarang kalian sudah kelas 12. Mungkin dulu ada beberapa siswa yang belum mengenal Ibu Indi, terutama kelas 12 IPA 4, 5, dan 6 itu belum mengenal Bu Indi. Nah, maka hari ini saya akan mengajar kalian pada pembelajaran kimia anak-anak. Anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran kimia di pandemi ini, masa pandemi ini sebetulnya sangat memberatkan Bu Indi dan mungkin juga memberatkan kalian. Mengapa? Karena kita tidak bisa, dengan terpaksa ya, kita tidak bisa bertatap muka. Oleh sebab itu, maka Bu Indi nanti mendatang akan menjelaskan pelajaran kimia itu melalui daring. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga nanti kita akan bisa belajar lagi secara tatap muka. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kimia nanti mungkin pada saat daring ini kita belum bisa praktikum secara langsung. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang, kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa praktikum di ruang laboratorium. Anak-anakku sekalian, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai materi baru. Judulnya adalah sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu apa sih? Sifat koligatif larutan itu, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak tergantung kepada jenis zat, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi larutan. Mungkin saat ini kamu masih bingung itu apa sih maksudnya. Setelah ini mungkin kamu akan lebih paham, oh itu maksudnya. Setelah tayangan-tayangan nanti kalian akan paham apa itu sifat koligatif larutan. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai apa itu sifat koligatif larutan secara mendetail, mungkin apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan itu diantaranya adalah tekanan uap jenuh, ya, penurunan tekanan uap jenuh maksudnya. Saya ulangi lagi, penurunan tekanan uap jenuh atau diberi singkatan delta P. Sedangkan yang kedua nanti ada lagi kenaikan titik didih. Mengapa ini disebut sebagai tekanan penurunan tekanan uap jenuh? Ini disebut kenaikan titik didih larutan. Kemudian ini ada lagi penurunan titik beku larutan atau delta TF. F itu berasal dari singkatan Vries atau beku. Lah, kalau ini singkat delta TB itu kenaikan titik didih. B itu dari singkatan Boyle. Kalau P itu dari singkatan tekanan, itu bahasa Inggrisnya pressure, sehingga delta P. Kemudian tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik atau P, ya. Nah, untuk itu sebelum kita belajar mengenai beberapa sifat yang termasuk sifat koligatif larutan ini, maka
yang diperlukan, satuan-satuan yang diperlukan di dalam pembelajaran kimia khususnya sifat koligatif ini adalah konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Tentunya dulu kelas 11 kamu sudah belajar mengenai konsentrasi larutan. Apa itu? Adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Jadi nanti kamu akan mempelajari kembali apa itu konsentrasi larutan, yaitu besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Kemudian konsentrasi larutan apa saja yang dibicarakan di dalam sifat koligatif larutan. Nanti mungkin Ibu akan menjelaskan lagi satu persatu, detail demi detail mengenai konsentrasi larutan. Di antaranya yang pertama yang akan saya ulangi lagi, dulu pernah di kelas 11, adalah molaritas. Ada lagi yang mungkin kamu belum mengenal. Yang kedua adalah molalitas. Ingat, kalau molaritas simbolnya M besar, kalau molalitas simbolnya M kecil. Dan yang ketiga, konsentrasi ketiga itu adalah fraksi mol yang diberi simbol X. Nah, supaya fokus, Windy saat ini akan menjelaskan kepada kalian dulu mengenai faktor yang pertama. Bukan faktor ya tadi ya. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Ya, penurunan tekanan uap atau delta P. Sebelum kita belajar apa itu penurunan tekanan uap, maka kamu perhatikan dahulu ini. Ini ada gambar satu saat kalian mencuci baju, dan yang satu lagi saat kalian mendidihkan air. Dari kedua gambar di atas, mana yang menguap dan mana yang mendidih? Maka kalian akan menjawab air menguap di sini. Ini adalah air akan mendidih, dan mana yang mendidih berarti ini yang mendidih, ini yang menguap. Demikian. Apa maksudnya? Nanti akan tahu setelah ini. Perhatikan berikutnya. Ini adalah teko, tentunya kalian sudah tahu ini adalah teko. Apa yang akan terjadi ketika air di dalam teko di atas mendidih? Ya, akan keluar uap. Uapnya tentunya uap apa? Iya, uap air. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik di sini. Ini ada teko berisi air, berarti tanpa gula ini. Ini teko berisi air. Yang kedua ini teko berisi air plus gula. Kamu coba perhatikan baik-baik. Mengapa ini air ya, yang pada kondisi yang sama ya, dengan suhu yang sama, ternyata di sini air saja tanpa gula itu ternyata uapnya lebih banyak. Berarti yang menguap airnya lebih banyak dibandingkan dengan air plus gula di sini. Nah, mengapa demikian? Iya, kita lihat di sini. Nah, kita lihat saja di sini. Ini air, ini larutan gula. Gambarannya mengapa seperti itu? Kita lihat jika ini adalah air. Nah, ini maka jika air ini mendidih, maka akan keluarlah air lebih banyak. Katakan ini ada 3, 1, 2, 3. Ini H2O. H2O itu air. Sedangkan di sini ternyata air yang menguap, jika ditutup, tadi kan ditutup ya, teko yang ditutup, ternyata air yang menguap itu lebih sedikit. Sekalian bayangkan saja, kalau ini jumlahnya 3, berarti air saja itu jumlahnya 3, sedangkan air dan gula ternyata jumlahnya lebih sedikit. Ini gambaran teko ini.
Kalau ini ada 3 air yang menguap, molekul air yang menguap, ini ada 2 air yang menguap. Itu bayangkan saja, gampangnya seperti itu. Oke anak-anak, saya kembali lagi ke gambar ini. Nah, mengapa demikian? Kalau air 3, kalau air dan gula itu ada 2. Nah, seperti inilah gambarannya. Kalau ini C12, H22, O11 itu adalah rumus molekul gula. Kalau air kan H2O, hanya 2 O-nya 1 H2O. Nah, ternyata mengapa jumlah air yang menguap itu lebih sedikit dibandingkan dengan air murni. Ini air murni tanpa terlarut atau tanpa gula. Kalau ini pelarut dan terlarut. Pelarutnya siapa? Pelarutnya gula. Terlarutnya siapa? Pelarutnya apa? Air. Terlarutnya apa? Gula. Ternyata kalau air ingin keluar di dalam larutan gula, ini ada yang gandoli. Seperti kalau kamu punya pacar ya. Ada yang punya pacar, ada yang nggak punya pacar. Yang punya pacar pengen keluar, mesti digandoli, jangan keluar, di sini saja, pasti kan begitu. Nah, sama perlakuan air dan gula itu. Maka demikianlah kondisinya air dan gula. Maka mengapa tekanan uap air lebih tinggi dari tekanan uap larutan gula? Itu karena ada yang menarik untuk pelarut bisa keluar sehingga tekanannya lebih rendah. Dari yang tinggi ke yang rendah, ini air tinggi yang menguap tinggi, berarti tekanannya tinggi, sedangkan air dan gula maksudnya, atau larutan gula itu tekanannya lebih rendah. Tinggi ke rendah berarti naik apa turun? Turun, ya benar. Maka tekanan uap larutan disebut sebagai penurunan tekanan uap. Tentunya penurunan tekanan uap larutan. Oke, saya kembali ke sini. Perhatikan. Ini adalah data penurunan tekanan uap jenuh. Data penurunan tekanan uap jenuh diberi simbol delta P. Nah, pada suhu 20 derajat. Kita lihat yang baris A. Ini air murni. Suhunya 20 derajat ya. Zat terlarutnya 0, tidak ada. Artinya tanpa zat terlarut. Ini tekanan uapnya adalah 17,54. 17,54. Sedangkan kalau air murni plus glukosa, berarti di sini ada larutan glukosa. Berapa konsentrasinya? 0,01. Ini dalam fraksi. Nanti apa itu fraksi? Nanti akan kita pelajari fraksi. Hari ini saya masih menggambarkan saja apa yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap. Pada pertemuan berikutnya Bindi akan mengajarkan apa itu konsentrasi dalam fraksi mol. Ini ada hubungannya dengan fraksi mol. Fraksi mol itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau kamu belum mengenal fraksi mol, tidak apa-apa. Ini anggap ini adalah konsentrasinya. Konsentrasi itu apa? Kepekatan, gampangnya gitu. Kepekatannya adalah 0,01. Ternyata tekanan uap jenuh larutannya turun. Kalau air tanpa glukosa 17, kalau air tanpa gula 17,54, sedangkan kalau larutan glukosa 17,36. Berapa turunnya? Turunnya itu disebut penurunan tekanan uap jenuh, disingkat dengan delta P. Delta itu perubahan. Lah, perubahan itu selalu berharga positif. Kenapa? Karena setiap perubahan itu adalah yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang besar apa? Uap air murni berapa? 17,54. Berapa tekanan uap jenuh larutan?
yang murni, berarti tekanan uap murni dikurangi tekanan uap larutan. Berapa itu? 17,54 sama dengan dikurangi 17,36 sama dengan 0,18 mm Hg. Ini adalah satuan untuk tekanan. Nah, kamu perhatikan ini ada hal yang menarik. Coba kita lihat. Glukosa konsentrasi 0,01 0,01. Urea 0,01 juga. Sedangkan di sini kita lihat penurunan tekanan uap jenuhnya berapa? Yang 0,01 ternyata 0,18. Yang urea ini kan beda senyawa. Glukosa, urea 0,01 molar. Ternyata berapa penurunannya? 0,18. Ini dan ini ternyata sama. Inilah yang tadi saya sebutkan tadi adalah sifat koligatif larutan adalah sifat koligatif yang tidak tergantung pada jenis. Tadi glukosa dan urea kan jenisnya berbeda, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi. Ini maksudnya apa? Hanya bergantung pada konsentrasi. Coba saya lihatkan lagi. Glukosa 0,1, 0,01. Ternyata 0,18 mm Hg. Nah, glukosa air 0,02 adalah ternyata tidak 0,018, 0,36. Berapa kalinya ini? 2 kalinya. Mengapa? Ini dengan ini 2 kalinya. Itu yang dimaksud sebagai yang nomor pertama ini, pengertian ini. Tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan, tidak bergantung kepada apa tadi? Jenis zat, tetapi tergantung pada konsentrasi larutan. Saya kembali lagi ke sini anak-anak. Nah, glukosa 0,01 0,18. Nah, urea juga begitu. Ternyata urea dan glukosa konsentrasinya sama, jumlahnya sama. Sekarang glukosa dan urea 0,02 0,02 ternyata juga sama. Jadi kalau konsentrasinya sama, asalkan zatnya itu sama-sama. Ini non polar anak-anak, non polar. Non elektrolit, bukan non polar, tapi non elektrolit. Berbeda nanti kalau elektrolit. Ada lagi faktor lain kalau elektrolit. Kalau sesama non elektrolit atau sesama kalau elektrolit beda lagi. Saya ulangi lagi, sesama non elektrolit, maka jika konsentrasinya sama, maka di sini penurunan tekanan uap jenuhnya sama. Demikian anak-anak. Nah, kita lihat berikutnya. Ini air. Tadi sudah saya jelaskan ya, mengapa air tekanan uapnya lebih tinggi daripada gula. Tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, tadi Bindi mengatakan bahwa ada perbedaan lagi antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalian sudah tahu semua bahwa glukosa dan urea itu larutan elektrolit. Jika konsentrasinya sama, maka di sini ternyata juga sama penurunan tekanan uap jenuhnya. Kita lihat NaCl. Ini ada K2SO4. Ini elektrolit, ini juga elektrolit. Ini semuanya sama konsentrasinya. NaCl berbeda dengan siapa ini? Glukosa dan urea. Mengapa? Karena NaCl itu adalah larutan elektrolit. Nanti ada faktor untuk larutan elektrolit, ada lagi faktor penentu penurunan tekanan uap jenuh, yaitu
namanya faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Ini belum saya jelaskan dulu di sini. Nanti pada pertemuan-pertemuan mendatang, Ibu akan menjelaskan mengenai larutan non-elektrolit tanpa faktor Van Hoff. Begitu ya anak-anak. Semoga kalian paham. Nanti kalau belum paham, kita belajar lagi. Kamu silakan